Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nobel Daniel Metode Jegukuk dari kelas 11A dari tim Muskitnas. Dan pada saat ini kami lagi berada di Museum Kebangkitan Nasional. Saya Tanju Wismaya dari absen 32. Saya Alexander Belum Arif dari absen 2. Saya Ismail Matur Sandi dari absen 20. Saya Muhammad Rifan Mahendra dari absen 28. Dan saya Rehal Fadila dari absen 35. Halo semua, perkenalkan lagi. Di sini, karena kami sedang ada di Museum Kebangkitan Nasional, maka saya akan membawa kalian untuk menjelajahi isi dari ini. Ayo, ikutin bareng aku. Jadi, Museum Kebangkitan Nasional pada awalnya adalah gedung dari menteri-menteri suntik yang ingin untuk belajar. Nah, awalnya nama dari Museum Kebangkitan Nasional ini adalah gedung dari Stovia atau Schoolton of Ledingfond in Lance Action, di mana artinya adalah gedung untuk mempelajari mengenai ilmu kedokteran bagi para pribumi atau bumi putra. Nah, awalnya orang-orang yang belajar di sini, seperti yang saya lihat di sini nih, adalah orang-orang berasal dari golongan priayi nih, atau bisa dibilang orang-orang yang berasal dari golongan bangsawan. Oleh karena itu, biasanya itu mereka didatangkan dari banyak-banyak kawasan yang ada di wilayah Nusantara, seperti di Jawa, Sulawesi, Sumatera, maupun Maluku, yang mereka semuanya itu adalah bangsawan. Nah, selanjutnya gedung ini akhirnya dirubah dan dipugar kembali untuk menjadi museum. Yang awalnya disebut sebagai gedung pemungkitan daerah hingga sekarang jadi museum kebangkitan nasional. Seperti itu. Lanjutnya, dari Museum Kebangkitan Nasional ini dibagi menjadi dua kuadran nih. Kuadran kiri yang ada di sana dan kuadran kanan yang ada di sini. Kuadran-kuadran ini merepresentasikan masing-masing dari fase-fase maupun gerakan-gerakan yang ada dalam Stovia. Pertama di sini ada 19 ruangan, dari ruang pengajar, lalu ada ruang direktur, habis itu ada ruang poliklinik, selanjutnya ada ruang media belajar, ruang pengobatan nasional, ruang sekolah dokter Jawa, dan sini ada bangsal untuk asrama dan juga ruang belajarnya. Masuk ke dalam politik etis. Politik etis sejatinya diprakarsai oleh Ratu Wilhelma pada 17 September 1901, yang dimana terdapat 3 pilar utama dari politik etis itu sendiri. Pertama adalah edukasi, yang dimana rakyat Indonesia diberikan hak untuk pendidikan. Emigrasi, yang dimana rakyat Indonesia dipindahkan dari daerah yang ramai ke daerah yang sepi agar nantinya pembangunan juga tersebar merata di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga adalah irigrasi, yang dimana irigrasi seperti definisinya itu yaitu adalah bagaimana rakyat-rakyat pribumi dapat mendapatkan pengairan yang tepat dan juga pengairan yang optimal untuk perkebunan. Namun sayangnya, apakah kalian mengetahui bahwa saya terdapat banyak sekali penyimpangan? Namun sebelum itu, kita akan menjelaskan terlebih dahulu siapa tokoh yang sebenarnya memprakarsai dan juga mengkritik kebijakan Belanda saat menduduki Indonesia, yang pada akhirnya diprakarsai ataupun membuat Ratu Wilhelma terpaksa untuk memprakarsai dari politik etis sendiri. Yang pertama adalah Edward Dwesdecker, yang dimana ia menerbitkan buku yaitu Max Havelaar, dan juga yang terakhir adalah Conrad Theodor de Bent, yang sangat mengkritik dari kebijakan Belanda kepada Indonesia, dikarenakan sangat tidak menekankan ataupun sangat melanggar hak asasi manusia rakyat Indonesia sendiri. Beralih kepada penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan politik etis, kita dapat melihat bahwasannya rakyat pribumi malah dijadikan politik kontra dan juga malah disiksa jikalau sekiranya dia tidak menuruti apa yang dikatakan oleh tuannya. Jadi politik etis bukanlah suatu hal yang membuat Indonesia ataupun membangun Indonesia secara konkret. Walaupun memang terdapat dampak positif khususnya di dalam bidang edukasi yang juga memprakarsai terbentuknya budi utomo. Dan tahukah kamu bahwasannya emigrasi dan juga irigrasi terdapat permasalahan, yaitu irigrasi hanya difokuskan kepada individu-individu Belanda yang berasal dari Belanda, yang pada akhirnya tidak terdapat target yang konkret untuk rakyat pribumi. Dan emigrasi hanyalah sebagai suatu bagaimana praktik jual beli manusia itu sendiri dapat diprakarsai secara lancar dan juga memiliki dasar dari hukum itu sendiri, yaitu dari politik etis.
Nah, pasti kalian penasaran kan isi dari ruang Memorial Budi Utomo? Yuk, temenin aku, kita lihat isi dari ruangannya. Saat kalian masuk, kalian bisa melihat adanya papan tulis dan juga para mahasiswa kedokteran dari Stovia. Ini adalah hybrid di mana mereka menggunakan pakaian orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, dan mempelajari isi dari pelajaran Eropa. Namun jiwa mereka masih jiwa anak bangsa pribumi yang sedang menentukan nasib bangsa Indonesia. Dan inilah yang kita sebutkan dengan Ruang Memorial Budi Utomo sebagai tempat lahirnya nasib penentu bangsa Indonesia. Biasanya sebuah negara lahir dari medan tempur ataupun ruang perundingan, tapi Indonesia lahir dari suatu ruang tempat bedah mayat. Perkenalkan, jantung dari Museum Kebangkitan Nasional, Ruang Memorial Budi Utomo. Dahulu, ruangan ini adalah ruang praktik anatomi bagi mahasiswa kedokteran Stovia. Di sini, para mahasiswa kedokteran ditemani oleh bau menyengat dari formalin dan juga kerangka-kerangka manusia yang jadi teman sehari-harinya dalam pembelajaran di anatomi praktik di Ruang Memorial Budi Utomo. Disinilah titik balik dari sejarah Indonesia. Pada 20 Mei 1908 pukul 9 pagi, R. Sutomo bersama dengan kawan-kawannya Suraji dan Gunawan Mangunkusumo berkumpul di ruangan ini. Terinspirasi dari adanya Dr. Wahidin Sudirohusodo tentang dana pendidikan studi fonds. Dia sadar satu hal, jika mahasiswa kedokteran bisa menyembuhkan raga manusia, maka organisasi bisa menyembuhkan tubuh suatu bangsa yang sedang sakit akibat penjajahan. Mereka berhenti sejenak membedah otak dan juga saraf, mulai untuk menentukan nasib bangsa Indonesia. Dan disinilah Budi Utomo, organisasi pertama di Indonesia, resmi didirikan. Taman Siswa adalah atau yang biasa disebut sebagai Perguruan Nasional Taman Siswa. Didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 tepatnya di Yogyakarta. Jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana sih raport pada zaman dahulu, seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah salah satu contoh dari raport Taman Siswa, di mana kurang lebih raportnya itu sama dengan raport pada zaman sekarang, berisikan mengenai mata pelajaran dan juga prestasi-prestasi yang telah kita capai. Disinilah tempat para mahasiswa Stovia untuk belajar. Pelajaran dimulai dari pukul 7 pagi hingga 12.30 dengan durasi per mata pelajaran 50 menit dan dilanjutkan dengan istirahat 10 menit. Pada pukul 8 malam hingga pukul 10 malam, mahasiswa dikumpulkan kembali untuk belajar namun didampingi oleh para guru pendamping di Stovia ini. Berbeda dengan masa sekarang, dulu mahasiswa di Stovia memiliki target nilai di atas 5. Jika di bawah 5 akan dianggap nilai mati, sehingga menyebabkan para pelajar tidak bisa naik tingkat. Tahukah kalian bahwasannya Stovia merupakan sekolah kedokteran? Namun, hampir seperti sekolah militer jika kita kontekstualisasi pada zaman sekarang. Dikarenakan, murid di Stovia harus memiliki disiplin dan juga tanggung jawab yang sangat besar. Dan peraturan di sini sangat strict loh ataupun ketat. Karena jika lo melanggar peraturan, supos atau pengawas asrama akan langsung menindaklanjuti khususnya bagi individu-individu yang melanggar peraturan yang telah ada. Kita bisa melihat bahwasannya patung ini mengilustrasikan orang yang belajar di Stovia itu sendiri. Dan mengapa mereka menggunakan blakon ataupun jas yang juga seperti ada Jawa, hal ini dikarenakan pribumi itu sendiri perlu menggunakan baju daerah adat masing-masing. Jadi, itu merupakan pembeda bagi individu yang merupakan orang asli Belanda dengan orang asli Indonesia yang juga merupakan bentuk diskriminasi di Stovia. Walaupun memang mereka masih memiliki sedikit hak untuk mendapatkan pendidikan, khususnya dalam kedokteran itu sendiri. 3. Budi Utomo, the mother of organization in Indonesia, ibu dari semua organisasi di Indonesia. Ini adalah para tokoh-tokoh pencipta dan pelopor dari Budi Utomo. R. Sutomo, Muhammad Sulaiman,
Gunawan, dan lain-lain. Santoso Waspodo Ngajo Utomo adalah semboyan dari organisasi Budi Utomo yang artinya kesatuan menuju utama. Dari lambang yang kita bisa lihat di samping saya, terdapat bentuk B dan juga O yang melambangkan dari Budi dan Utomo. Sekarang saya berada di ruang Medada. Oke, tampak dari depan mungkin terkesan sederhana, namun ruangan inilah yang justru menjadi awal perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Di sini terdapat model anatomi tubuh manusia. Model ini menjadi sangat penting pada saat itu karena mahasiswa belum dapat secara berkualitas untuk melakukan praktek. Model ini berguna untuk mengetahui dan melihat organ tubuh hingga fungsi tubuh dan dalam manusia. Kemudian pada saat itu mahasiswa bukan hanya dituntut untuk menghafal, tapi juga memahami melalui melihat. Oleh karena itu, ruangan ini bukan hanya ruangan sederhana, namun ruangan inilah yang menjadi awal perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Dari ruangan ini, pola belajar masyarakat Indonesia bukan hanya dari menghafal, tetapi melalui melihat, melalui memahami, melalui melihat. Teman-teman tahu gak sih tahu nggak? Jika teman-teman tahu, ini adalah salah satu alat pada zamannya. Itu adalah alat pemecah kepala. Di mana alat pemecah kepala ini digunakan oleh para pelajar di Stovia untuk belajar mengenai apa aja bagian-bagian dari kepala manusia. Mungkin teman-teman dulu pernah melihat alat ini, tapi alat ini digunakan untuk praktek kedokteran pada zaman Stovia. Alat ini juga bisa mengetahui bahwasanya apa aja organ yang ada di dalam kepala manusia seperti otak, sel-sel saraf lainnya. Halo semuanya, kali ini aku lagi ada di ruang pengajar Sophia. Sekilas ruangan ini ya hanya ruangan biasa yang ada mejanya, yang pernah ada duduk pengajarnya. Tapi faktanya para pengajar di sini pernah membahas apakah Sutomo harus dikeluarkan dari Sophia karena telah membentuk Budi Utomo. Sutomo sudah terlalu jauh dengan sekarang pelajar, tapi berani-beraninya dia memberikan pertemuan besar dan menyelesaikan masalah dari sekolah. Benar, keluarkan Sutomo. Jadi, apakah kita semua sepakat untuk mengeluarkan Sutomo dari sekolah ini? Kalau Sutomo dikeluarkan, kita semua keluar. Kita tidak bisa membiarkan teman kita dihukum walau dia memperjuangkan pendidikan dan kebanggaan kita. Ini bukan tentang Sutomo, tapi ini tentang kebenaran siapa yang paling benar. Aksi dari solidaritas itu membuat keputusan akhirnya Sutomo tidak dikeluarkan dari Sophia dan dapat melanjutkan studinya di sini. Dari ruangan ini kita belajar soal perkembangan tindakannya yang mulai dari menggunakan senjata api, mulai dari berpikir, berani bersuara, dan membela teman yang sedang memperjuangkan kemerdekaan. Dan itulah vlog dari Museum Kebangkitan Nasional dari tim Muskinat. Terima kasih telah menonton. Semoga dari adanya museum dan vlog kami itu jadi saksi bisu berkembangnya dan lahirnya salah satu organisasi pertama yaitu Budi Utomo. Bye bye.